Satu-satunya cara untuk jadi kaya yaitu mengakui kebodohan. 7 tahun lalu gue sama kok kayak kalian. Gue demennya berdebat. Apa-apa maunya menang. Orang lain harus kalah. Pokoknya gue yang paling pinter, gue yang paling bener. Orang lain pasti salah. Sampai suatu hari ketika gue ngobrol sama temen gue soal income dan juga pekerjaan. Habis itu kita mulai berdebat. Dan seperti biasa, gue gak mau kalah. Gue gak ngerti juga di hari itu kenapa tiba-tiba gue bisa kepikiran kayak gini. Ini orang nih yang lagi duduk di depan gue, yang gue anggap lebih bodoh dari gue, income-nya aja 3 kali lipat lebih gede dari gue. Jadi pertanyaan siapa yang bodoh? Apa jangan-jangan gue nih yang bodoh? Gue mulai renungin itu berhari-hari. Sampai akhirnya gue mikir seharusnya kalau gue lebih pintar dari dia, uang gue lebih banyak dari dia. Udah gitu aja. Karena pembuktian yang sebenarnya itu soal hasil, bukan cuma omongan atau perkataan. Itu adalah turning point terbesar dalam hidup gue yang pengen gue share ke kalian. Mulai sejak itu gue mulai kosongin gelas. Gue mulai belajar untuk banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Gak perlu lama, 1 tahun dari kejadian itu gue dapetin seorang mentor yang mau ajarin gue banyak hal secara gratis. Kalau gue tetap bebel dan so pinter, gue gak akan pernah ketemu sama mentor gue. Kalau andaikan ketemu pun, gue rasa dia gak akan pernah mau jadi mentor gue. Singkat cerita, setelah itu hidup gue mulai berubah. Income gue naik berkali lipat. Kalau hari ini kalian masih suka berdebat di tongkrongan, apalagi debatin hal yang gak jelas dan masih punya sifat mau menang sendiri, ini bisa soal apapun ya, khususnya soal uang. Coba tanyakan ke diri kalian sendiri. Kalau gue emang sepinter itu, kenapa gue masih miskin? Kenapa gue gak kaya? Kenapa orang lain yang kelihatannya lebih bodoh, tapi uangnya bisa lebih banyak? Coba renungin hal itu dengan serius. Coba tanyakan hal itu berkali-kali kepada diri lo sendiri. Kenapa kalau gue pinter, gue gak kaya? Kenapa kalau gue pinter, gue miskin? Kenapa kalau orang itu bodoh, tapi income-nya lebih gede dari gue? Apa gue yang bodoh? Coba tanyakan ke diri kalian sendiri. Kalau kalian gak pernah mau turunin ego dan kosongin gelas, mau sampai kapanpun hidup kalian akan di sana-sana aja. Ibarat jalan di treadmill. Gue percaya satu hal yang bisa ngubah hidup kita yaitu edukasi. Cuman masalahnya kalau gelasnya penuh gak akan pernah bisa terisi. Buat bisa upgrade kita punya skill, kita punya knowledge, kita perlu kerendahan hati untuk turunin ego dan ngaku bahwa kita masih bodoh. Kalau udah, baru bisa ilmu baru masuk ke otak kita. Mungkin hal ini dianggap sepele bagi sebagian orang, tapi percayalah hal ini sangat penting untuk kehidupan kita di masa depan. Kalau nggak penting ngapain gue capek-capek share di video ini? Gue cuman pengen hidup kalian berubah. Video ini nggak ada tap-in brand. Gue emang pure pengen sharing aja ke kalian soal hal ini. Karena banyak sesuatu yang kalian lihat di sosial media itu nggak pernah sesuai dengan realita. Mungkin kalian lihat influencer lain selalu bilang hidup itu bukan kompetisi. Semua orang punya waktunya masing-masing. Nggak perlulah kaya cepet-cepet di usia muda. Kenapa? Karena mereka nggak pengen lihat hidup kalian berubah. Gue kasih tahu yang sebenarnya ya. Ketika kalian taruh CV di perusahaan atau pas interview kerja, itu udah kompetisi. Ketika kalian kerja di kantor sebagai staff di level paling bawah, itu juga kompetisi untuk naik jabatan. Gak mungkin kan yang naik jabatan yang performanya jelek, yang naik pasti yang bagus, yang dipilih pasti yang terbaik. Apa mungkin kalian berharap gak diterima kerja biar orang lain diterima? Gak mungkin kan? Hidup ini realitanya adalah sebuah kompetisi. Bukan cuma soal kantoran kok, jualan juga sama. Kalian jualan baju, orang lain jualan baju. Apa kalian berharap baju yang kalian jual gak laku biar orang lain punya laku? Gak gitu kan? Pasti dalam jualan kalian selalu berusaha kasih kualitas yang terbaik, harga terbaik, marketing terbaik. Biar apa? Biar produknya bisa bersaing. Balik lagi apa? Kompetisi. Makanya gue bilang kalian itu kebanyakan dikasih yang manis-manisnya doang. Abis itu kalian mulai jadikan setiap kalimat atau statement yang ada di sosial media ini sebagai sebuah pembelaan. Oh, semua kan punya waktunya masing-masing, gak perlu sukses lah di usia muda, pas tua juga gak apa-apa. Itu kan yang sering kalian dengar. Sekali lagi, orang-orang yang kasih kalimat seperti ini adalah orang yang paling egois. Karena mereka gak pernah pengen lihat kalian sukses. Waktu itu adalah aset paling mahal yang ada di dunia ini. Orang kaya yang punya ratusan triliun sekalipun gak pernah bisa balikin waktu 1 detik pun. Jadi kalau disuruh pilih punya 10 miliar di umur 25 tahun atau punya 100 triliun di umur 60 tahun, jawabannya ya mending punya 10 miliar di usia 25 tahun. Bisa nikmatin uangnya, masih punya energi, masih bisa kesana kesini. Tapi gak pernah kalian diajarin seperti itu. Yang selalu didoktrin yaitu uang bukan segalanya, nikmatin masa muda, hidup bukan kompetisi. Karena apa? Sekali lagi mereka gak pernah pengen lihat hidup kalian berubah. Semua yang gue share baik di IG, di YouTube, itu adalah pengalaman pahit gue. Kalau kalian lihat jarang kan gue share yang bagus-bagusnya, karena gue lebih suka share realita yang sebenarnya daripada kasih kalian harapan palsu dan jalan yang salah. Kalian mungkin sering dengar juga mengenai work-life balance, healing. Itu juga diplesetin. Lu mau tahu work-life balance yang sesungguhnya? Kerja 8 jam, side hustle 4 jam, olahraga 1 jam, belajar 2 jam, networking 1 jam. Itu baru work-life balance. Bukan kerja 8 jam, habis itu Netflix 4 jam, nongkrong 4 jam. Itu bukan balance, tapi buang-buang waktu, bos. Mungkin kalian selalu mikir, kenapa hidup gue begini-begini aja? Kenapa tahun demi tahun gak pernah ada perubahan? Jawabannya cuma satu, kalian masih lakuin hal yang sama. Kalian masih spend waktu kalian ke hal yang sama.
Kalian masih ke distract sama apa yang diajarkan oleh mayoritas orang, yaitu untuk hidup seadanya. Habis itu hidup bukan kompetisi, work life balance dan lain-lain. Gue suka banget quotes dari Albert Einstein yang ini. Kegilaan adalah melakukan sesuatu dengan cara yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil berbeda. Coba kalian renungin kalimat tersebut. Kalau kalian masih lakuin hal yang sama, apalagi sama seperti mayoritas orang, pulang kerja nongkrong sebat-sebat sampai malam, Netflix sampai subuh, rebahan sambil nge-scroll sosmed. Habis itu kalian berharap hasil yang berbeda, berharap hidup lebih baik. Coba renungkan lagi quotesnya Einstein yang tadi. Di 2024, kalau kalian mau ada perubahan dalam hidup, step satunya adalah jangan jadi orang sok pintar. Mulai kosongin gelas kalian dan belajar. Step 2, belajar itu gak pernah ada artinya ketika gak dipraktekkan. Mulai praktek, mulai sesuatu, jangan berhenti ketika diketawain. Step 3, hargain waktu. Jangan buang-buang waktu untuk hal gak jelas. Selalu ingat bahwa waktu itu adalah aset paling berharga yang kalian punya. Spend waktu kalian secara layak untuk belajar, berkarya, networking, side hustle, dan kalau ada lebihnya untuk berbagi ke orang lain. Ajarin orang lain dengan pengetahuan yang kalian punya, karena orang gak akan jadi kekurangan ketika dia berbagi. Dengan beberapa hal simple yang udah kita bahas tadi, kalau kalian lakukan secara konsisten, hidup kalian pasti berubah. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.